Selamat datang di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Di sini, sebelum kita akan menjelaskan bagaimana program halaman rumah masyarakat terpadu atau yang disebut dengan Harum Madu menjadi salah satu contoh penerapan ketahanan pangan dalam manajemen pembangunan desa. Kita saksikan terlebih dahulu perjalanan singkat tentang profil Desa Bagendit agar kita lebih memahami semangat dan potensi luar biasa yang ada di sini. Mari kita saksikan. Bagendit adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan luas wilayah 2.354 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 5.544 jiwa. Dengan segala potensi dan keunikan yang dimiliki, Desa Bagendit semakin menunjukkan perkembangan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Diharapkan bahwa upaya pembangunan dan pelestarian tradisi lokal akan terus berlanjut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Desa Bagendit telah berkomitmen dalam pengembangan peningkatan pelayanan publik dengan mendorong digitalisasi desa. Hal ini tercermin dalam upaya desa dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik melalui platform digital dan terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Dani, Kepala Desa Bagendit, Kabupaten Garut. Desa Bagendit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banyuresmi yang secara letak geografisnya terdapat langsung dengan kantor Kecamatan Banyuresmi dan juga kawasan industri pariwisata yang ada di Kecamatan Banyuresmi yaitu Sidoarjo. Di sektor ekonomi, Desa Bagendit memiliki potensi yang besar dalam pengembangan berbagai usaha lokal. Selain sektor pertanian, infrastruktur desa juga terus diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Bagendit. Dengan adanya upaya peningkatan fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang tinggi. Pendidikan di Desa Bagendit juga menjadi prioritas. Dengan adanya fasilitas seperti PAUD, SD, madrasah, pesantren, dan pengajian bulanan yang tersedia bagi warga desa. Selain itu, seni budaya juga sangat dihargai di desa ini. Dengan adanya grup seni seperti marawis, qosidah, rebana, nasyid yang masih aktif di masyarakat. Kreativitas juga mekar di desa ini, terutama dalam bidang kerajinan tangan seperti econg, gondok, dodol jagung, dan berbagai kerajinan lainnya merupakan produk unggulan desa yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang berkunjung. Kuliner khas Bagendit juga menjadi daya tarik tersendiri. Makanan tradisional yang autentik dan lezat menjadi cita rasa desa ini. Sementara itu, wisata alam seperti ruang terbuka, pesawahan, wahana air, dan curug menjadi destinasi favorit bagi pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Mari kita bekerja untuk menjaga kualitas budaya desa yang nyaman dan damai. Saya Endang Mardani, Kepala Desa Bagendit, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.
Setelah kita menyaksikan bagaimana profil Desa Bagendit yang ternyata memiliki banyak potensi luar biasa dalam pembangunan desa, terutama dalam bidang ekonomi. Sekarang, kami akan membahas bagaimana program halaman rumah masyarakat terpadu atau Harumadu yang ada di Desa Bagendit yang salah satunya menjadi contoh penerapan ketahanan pangan dalam manajemen pembangunan desa. Ketahanan pangan bukan hanya soal penyediaan pangan, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam masyarakat desa. Manajemen pembangunan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa. Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan. Di Desa Bagendit, program Halaman Rumah Masyarakat Terpadu atau Harumadu diluncurkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan halaman rumah warga. Program ini mendorong setiap rumah tangga untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Ini adalah contoh konkret bagaimana manajemen pembangunan desa mengarah pada kemandirian pangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kekuatan utama dalam program ini adalah peran aktif kelompok wanita tani atau disingkat KWT Manjur. Dengan semangat pemberdayaan, kelompok ini tidak hanya mengelola kebun rumah tangga, tapi juga menyebarkan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani yang ramah lingkungan. Kelompok wanita tani Manjur menjadi pendorong utama perubahan, juga menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat desa. Melalui pelatihan yang diberikan oleh KWT Manjur, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik pertanian organik yang ramah lingkungan. Mereka belajar bagaimana memanfaatkan tanah di halaman rumah untuk menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, mereka juga belajar untuk mengelola hasil pertanian secara efisien dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan keluarga. Program Harumadu berjalan berkat perencanaan yang matang dan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Garut. Dalam konteks manajemen pembangunan desa, program ini tidak hanya mengandalkan masyarakat desa, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya dan pengawasan. Dengan adanya dukungan ini, kegiatan di lapangan berjalan dengan baik dan terorganisir. Kelanjutan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan adanya diversifikasi hasil pertanian dan inovasi dalam pemasaran, seperti penjualan produk di pasar lokal, masyarakat Desa Bagendit tidak hanya merasakan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketahanan pangan yang lebih stabil untuk masa depan. Nah, program Harumadu di Desa Bagendit adalah sebuah contoh nyata
bagaimana manajemen pembangunan desa dapat meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, keterlibatan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah setempat, ketahanan pangan menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Melalui program ini, Desa Bagendit tidak hanya bertransformasi dalam aspek pangan, tetapi juga dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Inilah contoh nyata bagaimana manajemen pembangunan desa dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Semangat gotong royong, ketahanan pangan bukan lagi sebuah impian, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga desa. Inilah kekuatan manajemen pembangunan desa yang sebenarnya, meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Sebagai akhir video dari kami akan menampilkan video dokumentasi ketika Desa Bagendit mengikuti lomba harum madu tingkat Kecamatan Banjarresmi dan mendapatkan peringkat kedua dari 15 desa yang mengikuti lomba. Selamat menyaksikan. Bagendit.